Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Today. Ini ada dokter kecantikan dan sekaligus influencer yang gede ya, Richard Lee, yang tampaknya lagi-lagi tampaknya bukan pertama kali tidak berurusan dengan kepolisian atau dengan polisi karena diduga yang kali ini diduga merekayasa kasus pencurian di klinik miliknya di Padang, Sumatera Barat. Sebagai orang Minang, onde-mande. Ya, ini dugaan rekayasa ini pemirsa muncul setelah terduga pelaku mengakui disuruh oleh dokter yang bekerja di klinik untuk melakukan aksi pencurian. Kliniku kecurian ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan banget. Bukan masalah angka, tapi musibah ini rentetannya bisa kemana-mana. Jadi kemarin salah satu kliniku itu kecurian, yaitu Athena Padang. Padahal belum. Pada Jumat 26 April 2024, dokter sekaligus influencer Richard Lee memviralkan dugaan pencurian yang terjadi di klinik kecantikan miliknya di Padang, Sumatera Barat. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Richard menceritakan kronologi peristiwa pencurian di klinik yang bernama Athena. Ada orang yang menembus pintu, karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional, lalu dia ngambil tas dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV. Bahkan Richard juga menunjukkan rekaman CCTV di bagian luar dan dalam klinik. Dalam rekaman CCTV tampak terduga pelaku pencurian menggunakan helm datang dan masuk ke klinik. Terduga pelaku kemudian membuka laci serta lemari dan akhirnya pergi dengan membawa sebuah tas. Dengan bukti rekaman CCTV, Richard membuka sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah bagi siapapun yang memiliki informasi tentang terduga pelaku pencurian. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku, informasi kalian sangat berguna bagi aku, dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Di hari yang sama, Richard mengunggah ucapan terima kasih kepada aparat kepolisian di akun Instagramnya dan menyebut pelaku sudah mengembalikan dokumen yang dicuri. Richard juga mengaku sudah menyelesaikan kasus dugaan pencurian dengan kekeluargaan. Namun ternyata video yang diunggah oleh Richard Lee itu pun berbuntut panjang. Dari hasil penyelidikan polisi, diduga aksi pencurian di klinik Richard merupakan rekayasa dan hanya untuk konten di media sosial. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan. Namun jika terbukti, pihak yang terlibat rekayasa pencurian dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah kan, ini dugaan rekayasa pencurian ini akhirnya viral dan disikapi oleh banyak pihak, termasuk mahasiswa. Nah ini puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Pemuda Peduli Sumatera Barat melakukan unjuk rasa di klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee. Aksi tersebut merupakan respon dari hebohnya kasus pencurian di klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee yang diduga direkayasa. Membawa sejumlah poster wajah Dr. Richard Lee dan spanduk bertuliskan tangkap penyebar hoax, massa menuntut permintaan maaf terbuka dari Dr. Richard Lee. Selain itu, massa juga menyuarakan agar izin klinik dicabut. Massa merasa kecewa dan dirugikan atas viralnya kasus pencurian yang seakan-akan Kota Padang tidak aman. Sebelumnya, aksi pencurian di klinik kecantikan Athena Padang milik dokter sekaligus influencer Richard Lee viral di media sosial. Namun dari hasil penelusuran polisi, ternyata kasus pencurian tersebut hanya settingan yang dilakukan karyawannya. Hal ini terungkap berdasarkan keterangan dari terduga pelaku yang juga karyawan klinik. Ini merupakan bentuk respon masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, terhadap kontroversi yang telah disampaikan oleh Dr. Richard Lee melalui akun media sosialnya. Tentu kami sebagai pemuda Sumatera Barat, khususnya mahasiswa, merasa ini merupakan sebuah hal yang sangat problematik. Seakan-akan Kota Padang itu merupakan sarang kejahatan dan kriminalitas. Maka ini merupakan respon sebagai representasi suara dan pendapat masyarakat Sumatera Barat. Tuntutannya apa? Ya, tuntutannya kasus ini dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan permohonan maaf kami tunggu dari Dr. Richard Lee dan agar pihak kepolisian segera mengusut kasus ini dengan cepat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedi Ardian Syahputra menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak manajemen klinik milik Richard Lee untuk dimintai keterangan. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian sudah menerima laporan dari satu orang warga Kota Padang yang melaporkan Richard Lee terkait berita hoax dan pencemaran nama baik yang saat ini masih dalam tahap proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti.
terkait pemberitaan hoaxnya yang memberitakan bahwa terjadi pencurian di klinik Athena yang merugikan masyarakat Padang mungkin secara faktor ekonomi keamanan terpengaruh dengan adanya pemberitaan seperti itu. Prosesnya seperti apa nanti? Prosesnya itu tadi sudah berjalan, sementara kita sudah melakukan penyelidikan, akan bertahap nanti kalau memang para alat bukti sudah terkumpul, mungkin bisa kita naikkan levelnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait dugaan kasus berita hoax yang dilakukan oleh konten kreator Dr. Richard Lee ini di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat, kami sudah bergabung dengan Kasihumas Polresta Padang, Ibda Yanti Delvina, dan nanti juga akan terhubung dengan kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Yanti dan Ibu Iva. Selamat pagi. Oke, kita ke Ibu Yanti terlebih dahulu kalau begitu ya Gede ya. Mungkin Bu Yanti bisa digambarkan kronologi penangkapan terduga pelaku pencurian sebelumnya. Kalau nggak salah namanya K, terus kemudian saat ini pemeriksaan sudah sampai mana? Terima kasih Mas Gede dan Mbak Fani. Dapat kami jelaskan bahwa kasus yang awalnya viral, kemudian dengan gerak cepat, tim Dewang dari Reskrim Polresta Padang mendatangi klinik tersebut, tetapi tidak ada orang. Kemudian menghubungi salah satu nomor yang ada di terpampang di situ, kemudian dijawab oleh manajer dan mengatakan bahwa kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Mendapati kejanggalan tersebut, tim Kelewang kita melakukan penyelidikan dan alhamdulillah malamnya kita tangkap atau kita amankan salah satu pelaku tersebut dengan inisial K, dan pelaku tersebut menyatakan bahwa mengakui bahwa dia disuruh. Disuruhnya berarti sama siapa? Iya, Bu. Ibda Yanti. Menurut pengakuan K, dia disuruh oleh pihak manajemen. Nah, ini yang sudah dipanggil hingga saat ini siapa, Bu? Dari pihak manajemen ada yang sudah dipanggil, ada yang datang, atau saya dengar juga sudah dilakukan pemanggilan tapi tidak datang, Bu? Ya, benar. Kita sudah melakukan pemanggilan 2 hari yang lalu, tapi tidak datang, dan kita akan jadwalkan pemanggilannya. Baik, nah ini kita bahas juga bersama Ibu Iva. Bu Iva, kalau Anda melihat kasus yang terjadi pada Dr. Richard ini yang diduga merekayasa pencurian demi konten, di mana ini nanti di Padang akan dibuka juga kliniknya di sana. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa ini, Bu? Baik. Kalau kita melihat kalau kita lihat dari sisi kriminologi itu kan yang dilihat adalah 4 hal ya. Ada pelaku, korban, kejahatan itu sendiri, dan reaksi masyarakat. Nah, ternyata dalam hal ini itu yang bereaksi adalah masyarakat terkait dengan yang sudah dilakukan oleh Dr. Richard Lee beserta teman-temannya itu. Ini membuat kegaduhan. Nah, kegaduhan ini sesuai undang-undang adalah kegaduhan yang dilakukan di ruang fisik, bukan di ruang cyber gitu ya. Terbukti dengan beberapa adanya laporan dan ada demo yang mengarah kepada Dr. Richard Lee itu sendiri. Nah, ini sebetulnya motifnya itu bisa kita pastikan bahwa ini adalah motif instrumental, karena kita ketahui ada motif emosional dan motif instrumental. Instrumental itu terkait dengan kepemilikan, dengan popularitas, dan bahkan untuk menutup kasus-kasus yang lain. Ini sepertinya sudah sangat-sangat jelas bahwa ini adalah untuk popularitas, untuk menekan klinik itu sendiri. Iya, klinik baru ya. Tapi praktik seperti ini atau tindakan seperti ini sebenarnya cukup common nggak sih, Bu Eva, di kalangan pelaku-pelaku? Iya, apalagi bicara soal media sosial yang ngejar cloud, ngejar popularitas, ngejar cuan. Baik, sebetulnya seperti ini, ketika itu dilakukan tidak mengganggu keamanan, boleh-boleh saja ya, karena bagaimanapun juga siapapun yang sekarang sudah bermain sosial media, mereka sudah berusaha mencari perhatian orang lain dengan berbagai macam cara.
asalkan tidak mengganggu ketertiban. Nah, ketika mengganggu ketertiban ini secara kriminologis berarti sudah mengganggu keamanan, karena pada dasarnya tindakan kriminal itu adalah segala sesuatu yang sudah tidak sesuai, tidak selaras atau melenceng dari aturan, undang-undang, norma, hukum, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ini yang tidak disukai oleh masyarakat Padang pada umumnya, karena dianggap sebagai kota Padang itu adalah kota yang tidak amat untuk membuat bisnis tertentu. Oke. Tapi kalau dari kacamata Bu Eva sendiri, mungkin kita bisa tetapkan standarisasi. Tindakan seperti apa atau dampak seperti apa sih yang bisa kita kategorisasikan sebagai sesuatu yang melanggar ketertiban atau mengganggu ketertiban? Memang membuat respon masyarakat gitu ya Mbak ya. Karena kan pada saat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang ditutup. Artinya reaksi masyarakat itu tidak menganggap bahwa itu sebuah kejahatan. Nah, ini sebetulnya adalah pembuat norma. Norma itu adalah yang diakui sebagai aturan dalam masyarakat. Ketika masyarakat diam saja, misalnya zaman dahulu orang yang hamil di luar nikah itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Karena masyarakat merespon. Ketika sekarang tidak ada yang merespon, berarti norma itu sudah bergeser. Nah, ini baiknya adalah ketika ada sesuatu yang tidak layak, masyarakat itu merespon, ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kontrol sosial, sehingga tidak akan terjadi lagi kondisi-kondisi seperti ini, karena bagaimanapun juga si dokter ini adalah influencer yang dilihat oleh masyarakat, dicontoh, sehingga ketika ini didiamkan akan menjadi ide-ide baru yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kita ke Bu Yanti. Bu Yanti, ini kan Dr. Richard bersama kuasa hukumnya Hotman Paris ini kan menilai bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Dr. Richard ini tidak masuk ranah pidana karena tidak menimbulkan kegaduhan begitu ya. Namun faktanya di lapangan ada sebagian pihak yang berdemo, kemudian ada LSM yang melakukan pelaporan begitu ya atas aksi yang dilakukan Dr. Richard. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian ini, Ibu? Terima kasih Mbak Fani dan Mas Gede. Kita dari pihak kepolisian tentunya akan menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan kepada Polresta Padang dan berusaha untuk selalu semaksimal mungkin untuk menangani kasus tersebut. Nah, ini nantinya ke depan siapa aja yang akan dipanggil? Apakah Dr. Richard juga akan dipanggil, Bu? Karena kemarin itu sejauh mana ya yang pihak-pihak yang dipanggil, Bu? Sejauh ini kita sudah melakukan pemanggilan, namun dari pihak manajemennya Dr. Richard atau klinik Athena tersebut belum datang, dan kita akan melakukan pemanggilan ulang. Kalau sampai kali kedua, kali ketiga tidak ada yang mau datang dan juga mengkonfirmasi gitu pemanggilan dari kepolisian, akan ada panggilan paksakah, Bu Yanti? Kita sudah berkoordinasi dengan pihak klinik Athena dan itu tidak akan terjadi. Mereka akan memenuhi panggilan ya, Bu ya. Nah, kalau menurut klinik ini kan kasus pencurian ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kan pencurian ini kan bukan termasuk delik aduan ya, Bu ya. Artinya ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu bagaimana ini nanti ujungnya akan seperti apa ini, Bu? Seperti kita ketahui bahwa memang dengan seperti yang dibahas oleh Ibu Hanifah tadi, bahwa ini menimbulkan reaksi dari masyarakat. Kemudian kita sudah menerima laporan dari pihak LSM bisa pihak LSM, dan tentunya nanti kita akan mengarah ke kasus ITE saja. ITE ya? Iya, karena memang ini adalah rekayasa dan menurut informasi yang kami terima di lapangan itu barang-barang yang dicuri pun sudah dikembalikan. Baik. Tapi ini artinya tidak menghentikan kasus ini ya, Bu ya. Artinya upaya-upaya damai sebenarnya sudah tidak bisa dilakukan dan proses pidana ini harusnya yang diutamakan ya, Bu. Kita tidak Mas Gede ya. Kita tidak bisa memutuskan
kita sesuai dengan prosedur saja, sesuai dengan laporan yang kita terima. Baik. Okay. Kita ke Ibu Iva. Bu Iva, Anda melihat sebenarnya fenomena seperti ini kan artinya keluar dari etika-etika ketika ingin mendapatkan perhatian gitu ya untuk mencari keuntungan tertentu. Nah, apalagi di media sosial ya. Apalagi di media sosial gitu loh. Apakah ini harus mendapatkan perhatian? Sikap seperti apa dari kita semua sebagai bagian dari netizen ya sebenarnya ya? Atau mungkin ada aturan khusus ini yang harusnya diberlakukan supaya aktivitas-aktivitas seperti ini tidak terjadi lagi, Bu? Oke, baik. Sama-sama kita ketahui, ini kalau dibiarkan akan menjadi ide-ide baru untuk para kreator yang lain ya, karena ternyata tidak ada pemberlakuan aturan. Karena pada dasarnya ketika suatu perilaku menyimpang itu terus-terusan terjadi, karena 4 hal ini tidak dilakukan, yaitu aturan, kedua sosialisasi, yang ketiga fasilitasi, yang keempat sanksi. Aturannya sudah ada, sudah jelas undang-undangnya, Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 sudah menjelaskan seperti itu. Tinggal kita meluruskan aja ya, karena sosialisasinya mungkin kurang atau entahlah seperti apa sehingga orang-orang tidak tahu, sehingga ini harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Kemudian bagaimana sanksi yang diberlakukan? Ketika sanksi ini tegas, maka orang-orang yang punya ide untuk melakukan hal ini tidak akan melakukan lagi, dan mereka harus tahu update dari pelaku ini seperti apa gitu. Maksudnya update dari sanksi yang sudah diberikan, karena kalau tidak ada update mereka menganggap bahwa itu udah selesai gitu ya. Apalagi ada kalimat dari dokter itu yang katanya dari AI menyampaikan bahwa polisi bisa dibayar. Itu kan melukai institusi Polri itu sendiri gitu ya. Ini jadi kasus baru lagi gitu ya. Nah, ini kan kalimat yang sangat-sangat memprovokasi untuk kaum milenial atau Gen Z untuk membuat kegiatan-kegiatan yang manipulatif seperti ini. Oke, tapi kalau misalnya ada konten minta maaf, Bu Iva, biasanya kan habis melakukan sesuatu kesalahan, influencer ini kan akan memberikan video klarifikasi untuk minta maaf. Apakah menurut Anda cukup? Kalau yang diminta oleh masyarakat tadi itu permintaan maaf, sepertinya harus dikembalikan kepada kepolisian lagi, harus ada pengkajian ulang apakah akan terjadi kegaduhan lagi. Karena selain permintaan maaf juga ada permintaan satu lagi, yaitu menutup klinik itu sendiri. Nah, itu yang harus efek jerahnya agar bisa didapat untuk menegakkan permintaan tadi itu. Baik. Ibu Hanifah Hasna dan juga sebelumnya ada Ibu Ibda Yanti Delvina. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam iNews Today hari ini. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih.